Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi saya memang mendapatkan amanah dari Baim. Amanahnya itu cuma satu, Bang, kalau misalnya mereka tidak mengajukan banding, kita jangan banding, dia bilang begitu. Tapi kalau mereka mengajukan banding, berarti saya juga harus menggunakan hak saya yang diatur dalam hukum untuk mengajukan upaya hukum banding, karena dasar hukumnya ada di Undang-Undang Mahkamah Agung, seingat saya di pasal 43 itu ada aturan-aturan. Balik lagi dari nol ya. Balik dari nol aja dulu. Assalamualaikum awal ya. Gimana Bang update Bang setelah kemarin berencana dan selanjutnya seperti apa dari Mas Baim sendiri Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih teman-teman semua selalu mengikuti proses hukum ini. Saya hanya mendapatkan amanah satu dari Baim bahwa saya boleh mengajukan banding manakala upaya hukum banding telah dilakukan oleh pihak termohon. Jadi pada tanggal 28 April saya mendapatkan informasi melalui EKOT. EKOT memberitahukan kepada saya bahwa termohon yang dahulunya adalah termohon mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28. Saya sampaikan kepada Baim ada informasi begini ya. Kalau memang begitu saya harus menggunakan hak hukum saya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi saya juga harus mengajukan upaya hukum banding. Alasannya cuma satu, jadi alasan yang terpenting hanya satu yang diamanatkan kepada saya, nanti saya sampaikan. Karena kalau alasan ini saya sampaikan sekarang berarti memori banding ini saya buka. Nah itu memori banding jangan dulu saya buka, itu biar aja lah ada di dalam memori banding dan biar saya serahkan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu persoalannya. Jadi banding yang diajukan oleh Baim Wong karena mereka mengajukan banding. Saya ingat sekali pada tanggal 16 April sekitar jam 10 seingat saya atau kurang lebih ya. Baim itu sudah menyampaikan secara tegas di hadapan teman-teman media di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kita akhiri masalah ini, saya tidak akan mengajukan upaya hukum banding, saya larang untuk Bang Fahmi mengajukan upaya hukum banding, kita selesaikan masalah ini. Nah, sejak tanggal 16 sampai tanggal 28 kita hanya menunggu, mudah-mudahan tidak ada upaya hukum banding biar masalah ini cepat selesai. Itu adalah harapan daripada Baim Wong. Ini kan masalah bisa kita selesaikan, tapi kalau misalnya dia melakukan upaya hukum banding, ada perlindungan yang diberikan kepada pihak, yakni para pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut karena ada amanat di dalam Pasal 43 Undang-Undang 14 1985, seingat saya, Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat-syarat kasasi. Salah satu syarat-syarat kasasi itu pihak itu harus mengajukan upaya hukum banding. Jadi kalau tidak mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, maka kehilangan hak. Nah, ini akan sangat beresiko. Sebagai orang yang ngerti hukum, sebagai seorang advokat yang paham, saya sampaikan ini ada undang-undang yang mengatur dan ini harus kita laksanakan. Jadi banding ini terpaksa dilakukan karena pihak daripada termohon melakukan upaya hukum banding seperti itu. Tapi banding dari pihak sana sebelah Pak? Kita belum tahu, pasti dalam waktu dekat, seingat saya paling lambat hari Senin dia sudah harus menyerahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kami pasti akan mendapatkan. Seperti itu. Banding dari Baim sendiri? Baim hanya menyaratkan satu alasan saja. Nanti alasannya itu setelah memori banding saya serahkan dan itu resmi menjadi alasan dan itu resmi tercatat bahwa memori banding kami diterima, mungkin atas izin. Kalau saya tidak mendapatkan izin, saya tidak akan menyampaikan apapun alasan tersebut. Yang jelas
alasan itu sangat prinsip dan sangat harus diajukan. Nah, tapi kalau dia bandingnya hari ini misalnya dicabut, saya jamin hari ini pun saya akan mencabut bandingnya. Artinya kami tidak akan mengajukan upaya hukum banding. Jadi kalau misalnya besok dicabut bandingnya, saya akan mencabut banding kami juga supaya masalah ini sudah selesai. Seperti itu. Itu pesan daripada Mbak Ibu. Oke, kemarin dengan perempuan ada bukan perempuan, maksudnya lawyernya dari pihak sebelah yang mengatakan bahwa ada KDRT dan ada cium-ciuman itu, artinya kok mereka nggak mungkin dong berani mengutarakan itu kalau tidak ada bukti. Itu satu, dia tidak pernah ikut sidang, tidak pernah tahu ada di persidangan. Tiba-tiba saya tidak tahu dari mana dia menyampaikan sesuatu di Komnas ya, Komnas Perempuan. Apa betul? Kalau memang betul, saya ingatkan Komnas Perempuan, sekali lagi saya ingatkan Komnas Perempuan, jangan sampai terjadi konflik interest. Ya, Anda yang lebih tahu dengan kalimat saya. Kalimat saya cukup menyatakan jangan sampai terjadi konflik interest. Saya tidak akan memperpanjang kalimat saya, yang lebih tahu adalah teman-teman komisioner yang saat ini menjabat. Tolong jaga lembaga Komnas Perempuan, jangan sampai terjadi konflik interest. Cukup kalimat ini, Anda lebih tahu dengan kalimat saya, seperti itu. Mungkin bisa dipertegas, mungkin bisa dipertegas bahwa soal KDRT ini tidak ada, dan soal empat unsur KDRT yang tadi saya sebutkan kayak seks. Ya, psikis, karena fisik, mereka ekonomi. tidak paham. Saya tidak suka bercerita, saya akan membacakan. Semua itu sudah ada di dalam persidangan, sudah disampaikan persoalan tersebut. Di dalam pertimbangannya, ini pertimbangan ya, bahwa kan dia mempersoalkan ada CCTV, bahwa namun rekaman video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan secara fisik yang menimbulkan akibat trauma fisik atau kekerasan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak ada bukti-bukti dalam kurung visum et repertum yang mendukung terjadinya trauma fisik akibat benturan tersebut. Demikian juga tidak ada bukti trauma psikis sebagai akibat dari kekerasan verbal. Adanya dampak traumatik akibat terjadinya kekerasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan seterusnya. Kekerasan psikis sebagai maksud dalam pasal huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, bertindak rasa tidak berdaya, dan atau telah melakukan tindakan sebagai nuyus. Jadi semuanya tidak terbukti. Jadi adanya pertimbangan tersebut ini adalah fakta-fakta persidangan dan sudah menjadi pertimbangan iude facti bahwa tidak ada penganiayaan atau kekerasan secara fisik maupun secara psikis, termasuk kekerasan-kekerasan apapun yang disampaikan. Dan itu ada di dalam perdebatan, ada juga di dalam fakta-fakta persidangan. Tolong fakta-fakta persidangan jangan dicampuri oleh lembaga lain. Saya minta silakan Anda banding, persoalkan di institusi yang tepat, yaitu Pengadilan Tinggi Agama DKI. Lembaga lain hormati lembaga yang saat ini lagi menangani proses hukum, dan saya ingatkan lembaga itu jangan sampai terjadi konflik interest. Saya cukup menyatakan seperti ini, Anda lebih tahu dengan kalimat saya. Seperti itu. Bang, tapi kemarin dari komisioner juga yang saya wawancara, dia bilang akan memanggil pihak Mas Baim untuk mengkonfirmasi apakah hal-hal tersebut benar terjadi sehingga mengakibatkan trauma pada sudah dipertimbangkan secara tepat, dan ini pertimbangan hakim. Artinya hakim sudah menyatakan tidak ada bukti-bukti yang mendukung terjadinya trauma fisik akibat benturan, demikian juga tidak ada bukti trauma psikis. Trauma psikis sebagaimana yang dikatakan itu, adanya penganiayaan apa tadi yang disampaikan dan sebagainya.
Karena yang dimaksud fisik itu mungkin dipukul, dianiaya, mungkin babak belur dan sebagainya. Kalau psikis itu yang mungkin terkait dengan perasaan dan sebagainya. Itu sudah dipertimbangkan. Kalau pertimbangan ini tolong hormatin dong. Ini majelis hakim yang memutuskan. Ya, jadi ini harus dihormati. Jadi jangan sampai lembaga tersebut menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya akibat adanya konflik interest. Saya sampaikan, jangan sampai terjadi konflik interest karena saya tahu siapa yang membuat pengaduan tersebut. Bang, berarti Mas Baim tidak akan hadir ya ketika dipanggil akan Komnas Perempuan? Hormati putusan ini, saya akan menunggu putusan pengadilan. Dan yang ini yang harus kita hormati dan ini sudah menjadi pertimbangan secara mutlak. Dan hormati pertimbangan dari yudik fakti yang menyatakan tidak terbukti trauma fisik atau kekerasan psikologis dan sebagainya. Ini ada dan saya pikir pihak termohon juga punya putusan tersebut seperti itu. Bang, artinya saat sidang sebelumnya itu, di saat sidang, kan KDRT dibahas di dalam sidang itu. Ada pengacara dari pihak Paula. Semuanya ada. Dan itu apa mereka menanggapi? Sudah, ini kan pertimbangannya ini disampaikan. Ini kan pertimbangan ini. Mereka tahu dong. Ya kalau mereka nggak punya putusan nanti saya kasih. Artinya biar dia baca. Ini saya kasih tahu halamannya, halaman 113 kalau belum baca. Ada ucapan seperti itu. Ini sudah dipertimbangkan. Jadi kalau pertimbangan hakim, sementara yang benar itu adalah pertimbangan hakim. Sementara lembaga lain tolong hormati, jangan mengintervensi dan masuk atas proses yang saat ini sedang berjalan. Itu yang saya sampaikan. Oke, Bang. Terkait kemarin juga disampaikan oleh pihak Paula bahwa mereka menyayangkan sikap dari Humas PA Selatan yang katanya melanggar dan lain-lain itu secara penyampaian dan putusan yang dibacakan secara terang-terangan itu benar seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya kalau mereka tidak paham tentang surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144 tahun 2007 wajar dia menyampaikan seperti itu. Jadi di dalam pasal 6 surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tahun nomor 144 tahun 2007 pasal 6 itu mengatur informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan setidaknya meliputi ya huruf F putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu. Ini pasal 6. Selanjutnya dalam ayat 2 itu ayat 1 ya. Ayat 2-nya perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf F adalah salah satunya perkara-perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah ketua pengadilan. Saya ingatkan perkara ini sejak Oktober 2004 sudah menjadi berita oleh teman-teman di media. Sejak didaftarkan sampai setiap minggu sidang pasti diliput oleh teman-teman media, sampai juga ikut di dalam ruangan sidang. Setelah semuanya melakukan liputan, majelis hakim menyatakan sidang tertutup dan silakan keluar. Itu setiap minggu. Artinya ini telah memenuhi syarat. Memenuhi syarat surat keputusan Ketua Mahkamah Agung pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Ada aturan lagi di sini. Jadi ini adalah dasar hukum. Nah, di sini ada aturan di mana para pihak itu adalah orang yang berperkara. Tidak boleh disebut namanya. Hanya disebut pemohon dan termohon. Di dalam perkara ini yang hampir nomor 4.000 pada bulan Oktober, berarti pemohon dan termohon itu kalau terkait yang mengajukan gugatan permohonan cerai itu adalah suami, berarti pemohon dan termohon banyak sekali di sana. Perkara ini saja hampir nomornya 4.000. Pemohon dan termohon. Artinya banyak pemohon dan termohon di sana. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dilanggar dan itu sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144 yang sampai hari ini masih berlaku dan itu mengikat semua pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia seperti itu. Oke Bang, artinya kan ini kan semakin lama gitu prosesnya, jadi akan semakin lama. Nah mungkin dari Abang sendiri gimana sih Bang supaya masalah ini bisa cepat selesai?
Pertanyaan bagus, cuma sayang salah nanya. Kalau nanyanya ke saya tidak bisa jawab. Karena Baim itu pada tanggal 16 sekitar jam 9, jam 10 seingat saya, di depan teman-teman media udah mengumumkan akhiri perkara ini dan saya tidak akan mengajukan upaya banding dan mohon tidak ada upaya hukum banding. Artinya Baim sudah ingin mengakhiri masalah ini. Tapi Baim mempunyai hak yang dilindungi undang-undang, di mana dia juga harus melaksanakan, menjalankan perintah undang-undang. Apabila ada pihak yang mengajukan banding, dia juga harus mengajukan upaya hukum banding. Pertanyaan bagus, salah bertanya. Harusnya bertanya kepada pihak yang mengajukan, pertama kali yang mengajukan upaya hukum banding, bukan kepada kami. Mungkin Abang ada himbauan untuk pihak sebelah, Pak? Ya, saya tidak bisa menghimbau apa-apa, itu hak ya. Atau Pak, saya hanya mendapatkan amanah dari Baim supaya kalau bisa, ya sudahlah, kalau memang ini bisa akhiri. Jadi sekali lagi saya katakan, hari ini dicabut, hari ini juga saya cabut. Itu perintah dari Baim Wong. Baim Wong tidak mau memperpanjang urusan ini, Baim Wong juga ingin masalah ini juga berakhir, tapi kalau mereka mengajukan upaya hukum banding, Baim Wong juga akan mengajukan upaya hukum banding. Jadi banding yang pertama itu tanggal 28 diajukan oleh termohon, banding tanggal 29 diajukan oleh pemohon, seperti itu. Tapi hak-hak dari Paula sendiri dengan Baim akan memberikan ya? Ya, karena ini sudah banding, ya kita tunggu putusannya seperti apa. Karena putusan ya kita nggak tahu putusannya seperti apa. Apapun putusannya harus kita hormati. Termasuk pihak-pihak tertentu supaya menghormati putusan, jangan mengintervensi, jangan membuat peradilan yang di luar daripada sistem yang ada. Oke. Artinya kalau memang dari pihak Paula mencabut gitu loh. Hari ini saya cabut. Ya, apakah haknya Paula? Hari ini saya cabut karena kalau itu dicabut berarti putusan itu yang berlaku. Hak Paula akan Iya, otomatis apa yang ada dalam putusan itu yang berlaku, karena begitu putusan itu dicabut, banding itu dicabut, yang berlaku adalah putusan. Begitu putusan ini dicabut, otomatis waktu untuk mengajukan banding berakhir. Begitu waktu banding berakhir, maka perkara tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut bisa dilakukan eksekusi. Itu aturannya menurut hukum. Oke Bang, terakhir mungkin terakhir terkait penyakit menular yang keluar di media nih Bang, ada kekhawatiran nggak sih Bang anak-anak dan Mas Baim juga tertular, maaf sebelumnya? Saya harus membaca lagi itu nanti. Ya, sementara saya konsen kepada persoalan yang KDRT aja dulu. Jadi biar kita fokus pada KDRT karena saya bawa dokumennya. Yang lain nanti kita bahas pada saatnya. Tapi Bang, Baim kan Paula meminta ada beberapa diminta. Itu gimana dari? Itu ajaran Islam, syariat Islam yang menyatakan istri yang nusyus itu adalah istri yang durhaka. Istri yang nusyus adalah istri yang tidak menghormati suami. Istri yang nusyus adalah istri yang mengkhianati suami. Nah, itu di dalam aturannya ada, menurut kompilasi hukum Islam dan surat edaran, memang ada beberapa hak-hak tidak akan diberikan karena itu perintah dari kompilasi, perintah dengan surat edaran Mahkamah Agung. Istri yang tidak menghormati suami, istri yang membohongi suami, dan beberapa kategori-kategori itu adalah nusyus. Dan nusyus diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung, diatur dalam kompilasi hukum.